A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, juga dengan keluarganya. Baik, kita ketemu lagi di Farmasi Fisika semester antara daring. Untuk materi hari ini sesuai silabus larutan dan kelarutan. Di dalam silabus itu larutan dan kelarutan ada 2 kali pertemuan, ini bagian pertama. Nanti di pertemuan berikutnya itu yang bagian kedua, dimana untuk pembagian materi bagian 1 itu kita akan membahas tentang pendahuluan, apa itu larutan, apa itu kelarutan. Kemudian kita membahas tentang kelarutan gas di dalam cairan. Berikutnya kelarutan cairan di dalam cairan. Ini yang akan dinarasikan pada pertemuan kali ini. Nanti insya Allah minggu depan bagian kedua itu melanjut, yaitu kelarutan padatan di dalam cairan. Nah, nanti di bagian inilah yang banyak perhitungan, yang perhitungannya biasanya saya selalu keluarkan di ujian. Ya, baik. Ya, kita mulai materinya. Pendahuluan. Di sini kita akan mempelajari tentang definisi komponen larutan itu apa saja, aturan kelarutan dan jenis-jenis larutan seperti apa. Kita akan pelajari di sini. Sebelum memulai, saya ingin menyamakan persepsi dulu. Saya pernah jelaskan ini. Sekali lagi, semester antara itu semester mengulang, di mana harapan saya kalian tidak melupakan materi yang lama dan berusaha sebelum kuliah juga mengingat-ingat supaya begitu semester antara itu tinggal hanya mereview dan pemantapan, bukan lagi belajar dari nol. Karena kalian sudah full 1 semester reguler itu belajar dasarnya. Ya, baik. Sekarang coba bedakan antara bercampur dan melarut. Ini penting supaya nanti berbicara materi ke depannya kita berada dalam pemikiran yang sama, pengertian yang sama, berada satu frekuensi. Supaya tidak lagi nanti ke depannya setelah kuliah farmasi fisika sampai kalian lulus itu menggunakan istilah bercampur dan melarut dengan keliru. Jadi harus sudah selesai farmasi fisika sudah harus tahu dengan menggunakan dengan tepat, tahu mana kapan harus menggunakan kata bercampur dan melarut. Ingat? Ya. Jadi bercampur itu istilah yang kita gunakan dalam fisika ketika kita membicarakan 2 zat yang sudah berada dalam satu fase yang sama atau dalam wujud yang sama, di mana 2 zat itu berada dalam satu sistem. Contoh, ketika kita punya padatan dengan padatan, gula sama garam ada di dalam gelas. Sudah, ketika kita kocek, bercampur dia. Sudah satu fase, artinya sama-sama 2 komponen tersebut fase padat atau berwujud padat. Contoh lagi, cair di dalam gelas, diisi air, kemudian dicampur alkohol misalkan, dicampur kita kocek, bercampur dia. Jadi bukan melarut, salah istilahnya kalau melarut, nanti kita bahas yang melarut. Jadi kalau satu fase padat dengan padat, cair dengan cair berada dalam satu sistem, itu nanti fenomena fisikanya yang terjadi adalah proses bercampur. Gas dalam gas, misalkan di dalam balon kita masukkan gas H2 atau gas nitrogen misalkan, kan kalau
biasa naik motor atau naik mobil itu kan ban roda mobil atau motor itu kan, kalau zaman dulu orang belum kenal gas nitrogen, cuma pompa kompresor aja gas oksigen. Nah sekarang di pom bensin itu sudah ada nitrogen. Misalkan sebelumnya kalian pakai pompa biasa, kemudian ke pom bensin karena kempes dicampur sama gas nitro, nah itu bercampur, bukan melarut istilahnya. Jadi pahami baik-baik, ketika menggunakan istilah bercampur artinya kita membicarakan dua komponen yang sudah wujud zatnya atau sudah fasenya sama, fase padat sama padat, cair dengan cair, gas dengan gas. Itu konsep umumnya. Kita tidak berbicara apakah nanti bercampurnya sebagian, bercampur sempurna atau tidak bercampur, itu lain soal. Kita bicara konsep dasarnya dulu. Istilah bercampur seperti itu. Nah, kemudian istilah melarut hanya bisa digunakan ketika medianya, media itu berarti pelarut ya, atau pembawa. Medianya adalah cairan. Siapa yang dilarutkan, itu kan namanya solut. Itu bisa padatan, bisa gas, kan cuma 3 kita bicara, padat, cair, gas. Jadi ketika kita membicarakan melarut, pasti pelarutnya cair. Ketika bicara konsep melarut, itu 2 fase yang berbeda. Kalau yang tadi bercampur itu 1 fase. Kalau melarut 2 fase. Misal, ada gula di dalam air, dalam 1 gelas. Kita kocek, itu melarut. Karena beda fase, yang satu padat, yang satu cair. Jadi masuknya, kalau istilah saya, masuknya fase padat ke dalam fase cair, sehingga terbentuk larutan yang homogen, larutan sejati. Nah, itu namanya melarut, bukan bercampur. Dan satu lagi, gas. Gas ketika kita tekan misalkan masuk ke dalam suatu larutan, melarut dia, bukan bercampur. Jadi ingat sekali lagi kata kuncinya, bercampur itu 2 komponen atau lebih yang sudah dalam wujud zat yang sama atau dalam satu fase yang sama. Melarut 2 komponen atau lebih, di mana semuanya itu nanti melarut ke fase cair. Siapa yang melarut? Selain bentuk cair, padat, dan gas. Begitu ya. Itu harus dipegang baik-baik sampai seterusnya. Nah, kita masuk ke definisi larutan. Di situ saya beri pembeda di tulisannya ya, ada yang tebal, ada yang tipis, seterusnya nanti sampai slide ke bawah. Ini juga penting supaya ketika belajar sesuatu itu bukan dihafal tapi dipahami, karena jauh bedanya. Ketika kalian menghafal besok lupa, tapi ketika kalian paham insya Allah itu ingat terus. Kalau tulisannya ada di slide itu kan tinggal baca seperti cara saya mengajar di kelas, jadi saya langsung menjelaskan intisarinya. Larutan merupakan campuran dari 2 komponen atau lebih. Nah, itu kata kuncinya. Jadi yang namanya larutan tidak terbentuk atau tidak bisa kalian menyebut suatu larutan ketika hanya 1 komponen. Di dalam gelas cuma ada air, kalian tidak bisa sebut itu larutan air. Tidak bisa, karena tidak ada proses melarut atau tidak ada proses bercampur. Itu hanya 1 fase saja. Air saja, bukan larutan air namanya, penyebutannya. Kemudian kata kunci yang berikutnya, dispersi molekul yang homogen. Kalau campuran itu kan kalian sudah paham ya. Itu berarti ada 2 atau lebih komponen. Nah, sekarang kata kunci berikutnya. Jadi cara memahami suatu materi kalau saya itu biasanya saya tanda-tandain kata kuncinya. Nah, nanti tinggal di luar dari kata kunci itu pakai bahasa sendiri saja. Dispersi molekul. Dispersi itu
terjemahannya mungkin sederhananya adalah kemampuan untuk menyebar secara merata, itu dispersi. Jadi kalau dia terdispersi di ruangan, berarti dia di seluruh ruangan tersebar merata. Tidak, kalau misalkan gelas lah, tidak usah ruangan, tidak ngendap di bawah atau tidak ngambang di atas. Bicara kata dispersi, itu pengertiannya dia tersebar di seluruh medium airnya. Nah, ada kata molekul di sana. Jadi, kenapa ada kata molekul? Karena dispersi secara umum ada dua, dispersi molekular dan ada dispersi partikulat atau partikel. Sebelum masuk ke homogen ya. Kalau dispersi molekul itu akan menghasilkan suatu larutan sejati yang kita tidak mampu lagi membedakan mana zat terlarutnya. Tingkatannya sampai nano itu larutan sejati. Contoh, kamu masukkan gula ke dalam air, kamu masukkan garam ke dalam air, setelah kamu kocek, itu kamu tidak bisa lihat lagi garamnya yang mana, gulanya yang mana. Nah, itu terdispersi secara molekular. Gitu ya. Kalau dispersi partikulat atau dispersi partikel, itu nanti dia terdispersi tapi tetap dapat terlihat mana komponen zat terlarut, mana komponen pelarutnya. Jadi dispersi partikulat itu pasti hasilnya dua fase atau lebih. Kalau dispersi molekul hasilnya satu fase, udah cuman jernih aja begitu. Nah, kalau dispersi partikulat kita berbicara sistem heterogen atau dua fase atau lebih. Contoh, emulsi atau suspensi. Kalian pasti pernah, walaupun materinya belum sampai, tapi di semester kuliah panjang kalian sudah belajar. Atau susu atau santan lah. Santan kalau kalian panaskan terlalu lama, tuh misah tuh bagian kepala santan atau yang minyaknya di atas, air itu ada di bagian bawah. Padahal sebelum dipanaskan kita tidak bisa lihat ada minyak di sana. Nah, itu yang disebut dengan dispersi partikulat. Jadi ada minyak di sana, tapi merata di seluruh medium. Gitu. Karena di dalam santan tidak hanya berisi air, ada minyak. Buktinya apa? Larutannya kayak susu, sama kayak susu putih. Kalau dia memang cuma satu fase larutan sejati atau dispersi molekul, yang namanya santan sama susu pasti jernih kayak air. Buktinya dia warnanya kayak susu, itu berarti ada komponen lain selain air. Dan dari sana kita bisa tahu setelah dipanaskan, oh iya misah nih, pecah. Kalau istilah kata orang-orang tua kita ngasih tahu, wah tuh bikin santannya kelamaan pecah. Nah, sebelum pecah dia terdispersi merata bisa, tapi sifatnya partikulat, homogen, karena dia tidak berada di atas, tidak berada di bawah atau di tengah. Gitu ya. Jadi dispersi molekul itu akan menghasilkan satu fase larutan jernih, tidak ada lagi yang lain yang kelihatan secara fisik mata kita, tidak ada endapan di bawah, tidak ada yang mengambang di atas, tidak ada yang ngumpul di tengah. Dispersi partikulat sama, tersebar di seluruh medium, tidak di atas, di bawah atau di tengah, tapi kita bisa tahu larutan itu lebih dari satu fase. Kenapa? Karena warnanya tidak jernih, kita bisa tahu, oh pasti ada sesuatu yang lain selain air kalau kita bicara susu atau santan. Cara ngeceknya gimana? Yaitu tadi, dipanaskan, oh ternyata benar, bagian atas kepala santan yang minyak, sama susu juga kalau dipanaskan lemaknya tuh pindah ke atas dia, nanti yang bagian air ke bawah. Paham ya? Begitu. Jadi dispersi molekul
ada juga dispersi partikulat. Bicara larutan, dispersinya tingkat molekul. Jadi akan menghasilkan sistem yang homogen atau sistem satu fase. Tidak ada kelihatan lagi tuh fase zat terlarutnya. Paham ya? Oke. Sekarang dari hal yang tadi sudah saya bicarakan, jadi tahu kan otomatis untuk yang poin kedua. Yang namanya larutan itu minimal ada 2 komponen. Minimal solut atau zat yang terlarut dan solvent, media atau pembawa atau pelarutnya. Kenapa saya bilang minimal? Karena bisa jadi nanti yang zat terlarutnya banyak, lebih dari 2. Misalkan saya mau bikin bumbu buat bikin tempe goreng, bumbu celupannya saya ngambil mangkok, saya isi air, itu sebagai solvent, saya kasih gula biar gurih, saya kasih garam untuk rasa asinnya, udah saya kocek. Nah itu kan berarti zat terlarutnya lebih dari 1, tidak masalah. Yang penting komponen larutan itu ada yang zat terlarut, ada zat yang menjadi pelarutnya. Dan syaratnya tadi, kalau mau dikatakan larutan, berarti dia harus harus menjadi satu fase. Jadi nanti bumbu celupannya itu jernih. Kemudian zat terlarut, karena zat pelarut itu cuma 1 secara umum, tanpa diberitahu. Kalau bicara solvent di dunia farmasi, pelarut itu air, tanpa ada ketentuan lain. Tidak usah bingung, yang namanya pelarut itu pasti air. Kecuali dikatakan lain, itu pasti diberitahu apa etanol, apa ether, apa heksan. Nanti biasa nanti untuk ekstraksi nonpolar atau semipolar. Nah, di sini yang kita bahas jenis zat terlarut atau solutnya. Nah, ada yang elektrolit, ada yang non-elektrolit. Kalau elektronik kan, elektronik itu atau elektrik kata dasarnya itu adalah listrik. Jadi ingatnya begitu aja. Ya, toko elektronik, toko listrik. Elektrolit, nah senyawa yang mampu menghantarkan atau menghasilkan listrik bahkan. Begitu. Kenapa bisa? Karena ketika zat terlarut itu berada di dalam medium air, dia akan mampu membentuk dirinya menjadi ion. Contoh garam, NaCl. Begitu ketemu air, apa yang terjadi? Dari pertemuan kemarin masih ingat kalau bentuk ion itu seperti apa? Jadi bentuk aktifnya, lepas dia sama Cl-nya. Sehingga Na akan berbentuk ionnya Na+, Cl akan terbentuk menjadi dirinya sendiri yaitu Cl-. Karena ada plus dan minus di dalam medium air, bisa dia mengantarkan listrik. Begitu ya. Kalau non elektrolit kebalikannya. Jadi sekali lagi mediumnya tetap air. Ketika dia dilarutkan ke dalam air, dia tidak menghasilkan ion, tetap dalam bentuk utuhnya, tidak memisahkan diri dalam. Jadi kalau senyawa ketika dia memisahkan diri menjadi bentuk ionnya, itu kalau dalam bahasa kimia itu dibilang istilahnya berarti dia dalam kondisi aktif. Kenapa dia kondisi aktif? Karena dia akan mencari pasangan untuk menjadi stabil. Kalau kondisi tidak aktif seperti apa? Kalau ya tadi Na sama Cl, yang satu kelebihan 1, ingat yang kemarin Cl kekurangan 1. Nah, makanya mereka punya ikatan ionik istilahnya. Jadi yang satu ngelepas supaya jadi stabil, yang satu nerima 1, yang Cl, daripada saya ngelepas 7. Gitu ya. Nah, kalau non elektrolit udah begitu dimasukkan ke dalam air, dia tidak dalam bentuk aktifnya.
Paham? Pasti masih bingung. Sengaja saya buat bingung karena nanti di akhir slide yang bagian ini ada tugas terkait elektrolit itu seperti apa, supaya kalian nanti melakukan pendalaman. Gitu untuk strategi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari kelarutan. Tadi kita bicara larutannya. Sekarang bicara kelarutan. Kalau larutan itu kata benda, kelarutan kata sifat. Gitu ya. Larutan itu dua komponen bla 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 bla. Berarti kita bicara misalkan gula sama air. Jadi larutan sejati. Udah itu kata benda. Bicara kelarutan, nah sifatnya tuh. Oh, larutnya sempurna. Gitu. Kalau misalkan airnya saya masukkan sirup tapi belum dikocek, baru kita bicara sifat kelarutannya. Oh, masih ada di bawah, masih menggumpal. Nah, itu berarti kelarutannya menceritakan sifatnya. Sekali lagi, kalau larutan kata bendanya, kalau kelarutan sifatnya. Mudah larut, sukar larut, ada tingkatannya tuh. Itu ada di farmakope. Pernah jadi tugas dulu pas kuliah ya. Harapannya itu masih ingat. Nah, kelarutan didefinisikan di sini ada 3. Konsentrasi zat terlarut di dalam lautan jenuh pada suhu dan tekanan tertentu. Kalau suhu dan tekanan tertentu tanpa diberitahu itu berarti suhu kamar dan tekanan 1 atmosfer tanpa diberitahu. Artinya begitu ya. Nah, sekarang permasalahan tinggal zat terlarut di dalam lautan jenuhnya. Penjelasan tentang larutan jenuh nanti ada di slide setelah ini. Atau kita review dari sekarang supaya karena sudah ada duluan. Kalau kata jenuh itu pasti mengacu kepada suatu kapasitas yang sudah maksimal. Itu jenuh namanya ya. Jadi kayak kamu, waduh saya jenuh nih. Kenapa? Ya karena kamu merasa pikiran kamu sudah penuh. Mikir ini, mikir itu. Akhirnya merasa overload. Wah saya jenuh nih, boring. Berarti jenuh itu kata yang dipakai untuk menjelaskan istilah ketika suatu wadah atau penampung, entah itu otak, otak itu kan menampung pikiran kita, entah itu gelas, entah itu mangkok, ketika dia sudah diisi maksimal, itu kondisi jenuh. Jadi kalau konsentrasi zat terlarut di dalam larutan jenuhnya, itulah kelarutan. Makanya saya sering tanya, apakah data kelarutan sama dengan data titik jenuhnya? Begitu. Bisa jawab tidak? Kalau belum tidak apa-apa, ditampung. Nanti saya ngasih puzzle ya, ngasih teka-teki. Jadi nanti saya tidak kasih langsung penjelasannya, jadi kamu rangkai puzzle-nya seperti biasa kalau saya ngajar di kelas. Akhirnya nanti harapan saya jadi, oh ini maksudnya, begitu. Nah, secara kuantitatif ada, untuk menyatakan kelarutan itu ada molaritas, dan persentase. Ya, ingat. Itu rumusnya ada gram per BM, kalau molaritas gram per BM kali 1000 per P. Persentase itu ada, jangan lupa kalau bicara kelarutan berarti bicara pernya per volume. Kan persentase di dalam farmakope ada 4. Ada bobot per bobot, bobot per volume, ada volume per volume, ada volume per bobot. Bicara kelarutan berarti kita bicara bicara pernya yang per volume, per mili.
Nah, ini yang bawahnya, yang sering saya selalu jadikan patokan pegangan ketika bicara kelarutan. Jumlah mililiter pelarut di mana akan larut 1 gram zat terlarut. Paham tidak? Saya pernah jelaskan analoginya, karena kalau bahasa-bahasa definisi itu biasanya bahasa-bahasa yang kaku. Makanya saya sering minta ke kalian kalau belajar jangan belajar hafal. Kalau hafal kayak gini bisa kalian nulis. Gampang ini mah, kalau yang jago ngapal orang cuma segini. Pasti kalau ditanya jawabnya begini, pasti benar dia. Tapi pertanyaannya paham tidak? Nah begitu. Sejumlah mililiter pelarut di mana akan larut 1 gram zat terlarut. Gampangnya begini analoginya. Pernah juga saya jelaskan di kelas. Jadi patokannya yang jadi ketetapan, kan kalau pernyataan tuh biasanya ada dua. Selalu ada dua. Ada variabel tetap, ada variabel bebas. Variabel tetap itu berarti dia yang jadi patokan, tidak dirubah. Tapi variabel bebas, nah itu yang berubah-berubah, tergantung kondisinya. Di sini yang variabel tetapnya apa? Ya, bobot 1 gram zat terlarut. Nah itu berarti variabel tetap. Sedangkan variabel bebasnya sejumlah mililiter pelarut. Nah itu tidak ada angka 1, tidak ada 100 mili, tidak ada. Itu berarti variabel bebas. Bagaimana cara menjelaskannya? Itu bahasa definisikan kaku. Saya jelaskan pakai contoh. Nanti kalian bisa langsung dapat bayangan yang nyata. Kalau mau tahu kelarutan, dikasih tahu dari USP, yang penting patokannya 1 gram zat terlarut. Mau lihat kelarutan gimana? Ambil gelas, ambil 1 gram gula misalkan. Nah, sejumlah mililiter pelarut kamu tambahin tuh. Ambil air di gelas ukur, tambahin, coba 10 mili. Kan tadi udah dimasukin 1 gram tuh sesuai apa yang jadi ketentuan variabel tetapnya. 1 mili, 5 mili, 10 mili belum larut. Misal, walaupun gula udah larut. Ternyata begitu ditambah 1 mili jadi 11 mili, larut dia. Jangan 11 lah, bingung nanti. Begitu ditambah 100 mili, larut sempurna. Tidak ada lagi gula yang masih kelihatan bentuk kasarnya. Gitu. Jadi gula walaupun larut air, tapi kalau kamu masukin gula sama airnya tidak sesuai kelarutannya, kan pasti gulanya mau dikocek kayak gimana juga tetap masih ada. Nah, gitu. Jadi mau tahu kelarutan gula gimana? Nah, sederhananya sekali lagi gula, masukkan 1 gram ke dalam gelas, kamu tambahin air. Terus dicek berapa mili udah dituang, dicek, ini mudahnya begitu sampai pas 100 misalkan tank larut sempurna. Nah, itu berarti kelarutan. Sejumlah mililiter pelarut. Artinya setelah kita cari tahu ternyata 1 gram itu kalau mau larut butuh 100 mili. Gitu. Kalau bingung dibalik aja tuh, kan ini 1 gramnya di belakang. Kalau saya sih lebih mudah di depan. Gitu ya. Jadi 1 gram zat terlarut itu butuh berapa mili sih pelarutnya? Itulah kelarutan. Misalkan masukin tadi gula, sekarang garam, masukin 1 gram. Harus ngitungnya patokannya per 1 gram kalau kelarutan. Kasih air 1 mili, 2 mili, 10 mili udah larut. Ya udah, berarti kelarutannya nulisnya gimana? Data kelarutannya. Ya, bobot per volume. Jadi kelarutan gula sama dengan tadi berapa? 1 gram per 100 mili. Data kelarutan garam berarti sama dengan 1 gram per 10 mili. Kalau udah punya 2 data, gula 1 gram per 100 mili, garam 1 gram per 10 mili, kita bisa nentuin tuh dengan kuantitatif, dengan eksak. Oh, berarti
kelarutan garam lebih mudah larut dibandingkan gula. Nah, ini contoh ya. Gitu. Jadi kelarutan adalah sejumlah, kalau bahasa di sini, kalau bahasa saya, berapa sih saya butuh air untuk melarutkan 1 gram ZX gitu. Kalau suka yang di bagian belakangnya dikedepanin, 1 gram ZX kira-kira saya butuh air berapa ya untuk melarutkan dia. Nah, itulah kelarutan gitu ya. Jadi jangan lupa. Jadi tanpa diberitahu, lazimnya kelarutan itu bobot per volume. Jadi harus hati-hati karena yang pakai unit satuan bobot per volume itu persentase juga pakai bobot per volume, persentase. Bobot jenis juga sama, kan saya pernah bilang. Jadi hati-hati karena yang menggunakan satuan bobot per volume tidak hanya data kelarutan, tapi data konsentrasi dan bobot jenis juga sama, bobot per volume. Nah, sekarang bicara konsentrasi. Ya, kalau bicara konsentrasi, persis seperti tadi, jumlah zat terlarut yang terlarut dalam pelarut. Itu membingungkan, tapi intinya adalah jumlah gula di dalam air tadi. Berapa? 1 gram per 100 mili. Kalau garam 1 gram per 10 mili. Gitu. Jadi bedanya kelarutan sama konsentrasi apa? Beda. Kalau kalau kelarutan dinyatakannya dalam 1 gram. Kalau konsentrasi ya bebas. Maksudnya bebas? Misalkan konsentrasi larutan gula 5%. Berarti ya 5 gram gulanya dilarutkan dalam 100 ml air. Misalkan 10% larutan garam. Berarti 10 gram garam di dalam 100 ml air. Itu konsentrasi. Maka tadi saya bilang, data kelarutan hati-hati, mirip dengan konsentrasi dan mirip dengan BJ. Kalau mau taunya itu data kelarutan, ya 1 gram zat terlarutnya tetap, yang berubah-berubah volumenya. Kalau konsentrasi pas kebutuhan 1%, gimana Pak? Itu data kelarutan apa data konsentrasi? Kalau yang seperti itu pasti dikasih tahu di soal. Gitu ya. Jadi jangan sampai membuat pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu tuh malah bikin kamu bingung sendiri. Gitu ya. Nah, terakhir untuk slide yang ini, aturan pelarutan. Ini mungkin kalian semester berapa sekarang? Semester 4 ya, mau ke 5. Saya kurang tahu, tapi kalau nanti ketemu praktikum yang sudah belajar ekstraksian, itu pasti nanti ini akan jadi pedoman. Dalam mengekstrak suatu senyawa, itu pasti filosofi yang diambilnya adalah like dissolve like. Jadi apa maksudnya? Jadi suatu pelarut hanya akan mau melarutkan zat terlarut yang dia suka saja. Kenapa kok dia suka? Ya karena satu sifat. Polar dengan polar, non-polar dengan non-polar. Contoh, gula, garam, itu mudah larut dalam air. Kenapa? Karena sifatnya polar. Jadi air suka ngelarutin dia karena dia mudah larut dalam air. Coba minyak. Nah, air nggak suka sama minyak. Kenapa? Karena minyak beda karakter, beda sifat. Makanya saya sama dia nggak nyambung. Itu sama kayak kamu. Pasti kan gitu, nyari temen yang nyambung. Kalau nggak nyambung, walaupun
Ya, bukan berarti kalian bukan berarti harus musuhan, tapi kan kalian iya kurang nyaman atau kurang suka bicara lama-lama. Walaupun bukan berarti kurang suka atau tidak suka itu bukan berarti benci ya, bukan gitu. Sama kayak manusia persis. Jadi pelarut juga punya kecenderungan mau melarutkan yang satu tipe sama dia, yang sekarakter, sesifat. Paham ya? Ingat saja kayak kalian. Pasti nyari yang nyaman sama kalian, yang kalian suka. Oh, kalian suka orang yang rame, karena saya orangnya rame. Kalau saya berteman sama yang pendiam, saya kayak nyamuk nanti. Nying, dianya kalau bisa ngomong mah dipukul kamunya. Ini nyamuk berisik banget gitu. Paham ya? Jadi saya review sekali lagi. Kelarutan definisinya seperti tadi, pakai bahasa yang mudah aja. Berapa mili sih saya butuh, seberapa mili air sih yang saya butuh untuk ngelarutin 1 gram zat X. Itulah kelarutan. Jadi kelarutan itu kata sifat, kelarutan kata bendanya udah jadi itu. Nah sekarang kembali yang ini, yang apa, kita kembali yang ini nih, zat terlarut di dalam lautan jenuhnya. Maksudnya gimana? Ya sekarang kita udah tahu gula tadi kelarutannya 1 gram di dalam 100 mili. Artinya kalau saya punya 100 ml air, cuma mampu nampung 1 gram gula saja. Saya sering ngasih contoh mobil dan isinya mampu nampung 5 orang. Mobil sedan itu medium, membawa atau pelarut dalam hal ini air. Yang penumpang yang menggunakan mobilnya, yang orangnya itu zat terlarut. Karena dia ikut di sana. Dikatakan jenuh bagaimana? Ya kalau sudah, kan tadi sudah dibilang ya. Jenuh itu berarti kalau suatu wadah, suatu penampung sudah menampung maksimal kapasitas yang dia mampu tampung. Mobil sedan isinya 5, diisi 5 orang. Itu berarti dia sudah jenuh. Jadi data kelarutan dicatat ya, harusnya sudah jadi paham, jadi ngerti sendiri, adalah data titik jenuhnya. Betul. Kenapa? Ya karena memang kelarutan itu dihitung sampai batas maksimal dia jenuh. Kalau misalkan saya punya mobil isinya bisa diisi 5 orang, cuma diisi 1, istilahnya apa tuh? Tidak jenuh. Masih bisa dia. Diisi 3, diisi 4. Nah kalau udah 4 berarti hampir jenuh. Kalau udah diisi 5 ya sudah jenuh, sudah sesuai kapasitasnya. Konsentrasi zat terlarut di dalam larutan jenuhnya, itulah kelarutan. Karena kita nyari sampai titik jenuhnya. Tambah sekali lagi ya, takutnya kamu masih bingung, kayaknya kebayang. Kalaupun nanti kamu dengar penjelasan, saya udah kebayang muka kalian tuh. Masih bingung dikit pak, walaupun udah agak ngerti cuman masih bingung dikit. Oke. Garam tadi 1 gram per 100 mili. Gula 1 gram per 100 mili, garam 1 gram per 10 mili. Nah, begitu yang gula 99 mili, itu udah sebagian besar gulanya, anggap saja yang garam lah, garam ya, garam ulang 1 gram per 10 mili. Begitu 0,9 gram, berarti kan tinggal 0,1 menjadi 1 gram ya. 0,9 gram itu sudah larut tuh pakai air 9 mili.
Berarti kan masih ada 0,1 mili lagi yang belum larut. Tambahin 1 mili lagi, pas larut. Nah, itulah yang dikatakan jenuh, karena 10 mili pas nampungnya 1 gram. Itu yang dimaksud zat terlarut di dalam larutan jenuhnya, karena pas nampungnya segitu. Karena memang kita mencari data data kelarutan itu kan ya karena mencari titik jenuhnya. Baik gitu ya. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, tidak terasa tadi saya lihat slide sebelumnya, satu slide saya menjelaskan 20 menit. Ya, tidak apa-apa ya, karena itu kebiasaan saya untuk hal-hal yang sifatnya prinsip, yang menjadi ruh dari suatu materi, itu pasti saya akan insting itu mah, refleks pasti akan meluangkan waktu banyak di sana. Jadi sisanya kalau yang saya jelaskan agak cepat itu pasti karena sudah disinggung di sebelumnya atau materinya sudah cukup jelas. Nah, ini juga ya, barusan saya bicara lautan jenuh, hampir jenuh, lewat jenuh, itu berarti sudah tahu. Jadi kalau sedan isinya 5, diisi 1 sampai diisi 3 itu masih tidak jenuh. Ketika diisi 4 hampir jenuh. Ketika diisi 6 lewat jenuh. Apa yang terjadi? Satu orang tidak bisa diangkut, sama kayak kelarutan garam 1/10. Artinya 10 mili hanya mampu nampung 1 gram garam. Kamu tambahin aja sedikit, setengah gram misalkan, atau 1,1, kamu nambahin 0,1, sama nasibnya kayak penumpang yang mau naik sedan. Isinya cuma 5, udah diisi 5, mau masuk 1, ya sudah tidak bisa diajak karena dia sudah jenuh. Gitu, sama persis. Jadi kalau ada media sudah jenuh karena sudah diisi oleh penumpang sesuai kapasitas dia, ditambah lagi, nah itu disebut dengan lewat jenuh. Nah, kemudian jenis-jenis pelarut. Kalau tadi jenis-jenis larutan yang di atas, sekarang jenis-jenis pelarut. Ada polar, semipolar, nonpolar. Polar asal kata dari, kalau saya di kelas pernah bilang, polar bear, beruang kutub. Polar itu adalah kutub. Jadi kalau pelarut polar, pelarut yang punya kutub. Pelarut nonpolar, polar yang tidak punya kutub. Maksudnya kutub di sini apa? Masih ingat? Itu ada tulisan momen dipol. Dipol asal kata dari di2, pol itu kutub, polar. Ya. Nah, kalau non polar tadi saya sebut apa? Tidak ada kutub ya. Ya. Maksudnya dipol itu punya 2 kutub tapi momennya rendah. Pasti konstanta dielektriknya rendah. Kalau polar itu pasti konstanta dielektriknya tinggi. Momen dipolnya juga tinggi. Dan kalau polar itu mesti otomatis dia elektrolit, mampu mengantarkan listrik. Kalau semipolar tuh kayak alkohol. Makanya alkohol disebut pelarut universal. Dia punya kemampuan melarutkan yang polar dan punya kemampuan melarutkan yang non polar juga. Tapi ya ada titiknya ya. Kalau dia terlalu non polar ya tidak bisa juga dilarutkan oleh alkohol, karena prinsip tadi like dissolve like. Itu. Nah, terkait hal yang ini, momen dipol, konstanta dielektrik. Nah, ini nanti jadi tugas. Saya tidak jelaskan panjang lebar soal jadi tugas.
Terutama kalian apa itu momen dipol. Kalau konstanta elektrik nanti ada ininya. Ada slide-nya lagi di pertemuan besok sekalian dengan belajar perhitungan. Saya yakin momen dipol pernah dipelajari di Kimpis atau di kimia. Gitu ya. Ya baik, ini tugas yang harus kalian kerjakan dalam tempo waktu kuliah belum berakhir. Jangan lupa, jangan sampai kayak seperti kemarin. Ya kalau masalah teknis tidak ada sinyal atau segala macam, ya Allah alam bisawab, saya pun tidak bisa bilang apa-apa, hanya kejujuran. Ya saya yakin kalian semua jujur, cuman sekali lagi kumpulkan sebelum waktu jam kuliah habis, karena sudah diatur di sistem ketika kalian melewati pengumpulan lebih sedetik saja dari waktu kuliah, itu dia sudah sistemnya sudah mengunci, tidak akan bisa lagi kalian mengupload. Dari soal sepertinya sudah cukup jelas. Dispersi partikulat molekular, bedakan, jelaskan larut secara partikulat, secara molekular ini ya, maaf. Kemudian larutan elektrolit, kenapa bisa mengantarkan listrik, apa yang dimaksud dengan momen dipol, kemudian dihubungkan. Kalau sudah menjelaskan momen dipol, hubungkan dengan tadi tingkat kepolaran suatu pelarut, nonpolar, polar, dan semipolar. Kalau larut secara partikulat maksudnya seperti apa? Saya sudah pernah kasih panjang ya. Coba kalian cari dulu. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya untuk bagian 1. Bagian 1 sekali lagi 3 poin, pendahuluan. Tadi sudah barusan selesai. Poin kedua, kelarutan gas dalam cairan. Poin ketiga, kelarutan cairan di dalam cairan. Itu 3 poin yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya sisanya bagian 2, yaitu kelarutan padatan dalam cairan. Nah, itu yang akan banyak perhitungan di sana. Yang akan kita pelajari di kelarutan gas dalam cairan yaitu bahwa kelarutan gas itu dipengaruhi oleh tekanan parsial dan temperatur. Yang pertama, kelarutan gas dapat dipengaruhi oleh tekanan parsial. Ya, jadi sekali lagi ingat, kelarutan itu berarti medium yang pasti cair tanpa diberitahu air. Nah, solutnya atau zat yang terlarut pastinya bukan cair, karena kalau cair lagi berarti bercampur. Kalau yang dibicarakan pelarutnya adalah cair, kata yang digunakan adalah melarut, berarti solutnya atau zat terlarutnya padat atau gas. Ya, paham ya? Angkanya tadi dari awal pisan sebelum mulai saya memberitahu perbedaan bercampur dengan larut. Nah, ini maksudnya supaya tidak salah penafsiran. Kalau bercampur satu fase, gula sama garam nyampur tuh, bukan melarut. Tidak etis atau sangat tidak masuk logika kalau dikatakan melarut tapi tidak ada medium airnya. Ada pom bensin, ada tambah angin nitrogen di pom bensin. Ban motor atau ban mobil kalian tadinya habis diisi angin di kompresor biasa oksigen, kempes. Ke pom bensin diisi nitro, nggak dikuras ya. Jadi ada sisa oksigen ditambah gas nitro. Nah, itu bercampur. Tidak mungkin gas sama gas dikatakan prosesnya melarut, orang nggak ada airnya. Jadi yang namanya melarut pasti butuh media air. Nah, di sini jadi tepat penggunaan kata melarut.
Kenapa? Karena ada gas dan ada mediumnya cair. Gas sangat bisa masuk ke dalam, melarut ke dalam air yang dipengaruhi oleh tekanan. Ini hukum Henry. Kalau disingkat, ini rumusnya cakep, CKP. Ini kelarutan gas dalam satuan molar. Maka tadi di atas kita lihat, kita ingat kuantitatif kelarutan itu ada molal, molar, dan persen. Konstanta Henry ini teh. Nah ini sudah ketetapan. Ini 10 pangkat min 7 ya, maaf belum dipangkatin. Kemudian tekanan parsial, berapa tekanan yang diberikan? Bisa ATM, bisa bar. Bisa diikuti sampai sini? Oke. Kalau dilihat dari konstanta Henry-nya, berarti tekanannya dalam satuan milimeter Hg. 1 atmosfer, masih ingat berapa milimeter Hg? 1 atmosfer 76 cm Hg. Kalau milimeter ya tinggal tambah, tinggal turun kan cm di atasnya milimeter. Jadi kalau milimeter jadinya 760 mm Hg. 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg. Itu sudah harus hafal. Jadi kalau nanti tiba-tiba di ujian keluar, Pak tidak ada tidak ada satu ATM berapa milimeter Hg, tidak akan saya jawab kalau kayak gitu ya. Itu sudah harus hafal, sudah mahasiswa. Nah ini bisa kita lihat. Ini yang kuning bagian gas. Ketika dia diberikan tekanan parsial atau tekanan sebagian, karena kalau ditekan terus pasti nolak dia ke atas. Ternyata benar, ini sebelum diberikan tekanan sudah ada memang yang larut tapi sedikit. Ketika tekanan itu diberi, nah di sini ya milimeter Hg-nya nih satuannya sama, banyak gas yang akhirnya masuk melarut ke dalam air. Ini bukti nyata. Henry telah membuktikan bahwa gas bisa melarutnya gas di dalam cairan bisa dipengaruhi oleh tekanan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kelarutan gas juga sangat dipengaruhi oleh temperatur. Ini sumbu apa? X atau Y? Jangan lupa ya. Y. Ini X. X-nya adalah temperatur. Ini adalah solubility, kelarutan dalam milimol per liter pada 1 atmosfer, tekanan 1 atmosfer. Jadi kelarutan gasnya satuannya mol per volume. Kenapa? Karena ini kan kita bicara molekul. Berapa milimolekul dalam seliterannya. Nah ini bisa kita lihat ada O2, N2, xenon, dan karbon dioksida. Ketika suhunya meningkat, kelarutannya menurun. Ini menurun. Ini aja yang sedikit menurun, karena memang dia sudah rendah. Itu yang N2 ya. Apa yang terjadi? Ya, karena memang gas punya kecenderungan ketika dipanaskan dia akan berekspansi. Ini tambahan intermezzo. Kalau kalian ketik di Google the fourth state itu wujud ya, wujud zat yang keempat, kan selama ini kita wujud zat taunya dari 3, padat, cair, dan gas. The fourth state of matter adalah plasma. Siapa itu plasma? Ada yang tahu? Bukan plasma darah ya, walaupun itu penamaannya dulu diambil dari karena mirip plasma darah. Plasma itu ketika kayak misalkan air dalam bentuk padat, berarti bentuk namanya es, dipanaskan jadi air.
dipanaskan jadi gas sampai titik tertentu, kita baru hanya menemukan 3 wujud. Tapi ketika kita panaskan sampai titik tertentu melewati batas kritisnya, maka semua gas akan berubah menjadi bentuk ion-ion. Nah, itu yang disebut plasma. Nah, itu bukti kalau gas punya kecenderungan untuk berekspansi. Kalau sudah tidak berwujud lagi, atau wujud plasma gitu, jadi tinggal bentuk semacam kayak radikal bebas. Nah, itu punya kecenderungan kelarutannya di dalam air rendah. Sekali lagi, kelarutan itu berarti harus yang sama karakternya supaya pelarutnya mau suka sama dia, mau melarutkan. Paham ya? Jadi apapun senyawanya, kalau dia dekat dengan sifatnya sang pelarut, yaitu air, dia akan mudah diterima. Kalau urutan, ingat ya, makanya wujud zat posisinya adalah pertemuan pertama. Ingat tadi, padat, cair, gas, kemudian plasma. Itu gas yang sudah dipanaskan sampai akhirnya dia pecah, tidak berbentuk gas lagi. Nah, itu kan berarti dia sudah berada 2 wujud setelah bentuk cair atau larutan. Otomatis makin menjauh, makin mendekat ke bentuk larutan, berarti kan makin mudah diterima sama larutan karena karakternya sama. Bagaimana caranya? Ya harus dikebalikan, diturunkan suhunya, didinginkan. Makanya dari gas kalau dingin jadi cair, jadi dingin lagi jadi padat. Berarti dengan dia menjauh dari arahnya ya, dari wujud larutan menjauh ke bentuk larutan, ke bentuk plasma, ya berarti dia menjauh dari sifat yang disukai sama air sebagai pelarut. Otomatis kelarutan akan rendah. Kalau kelarutan gasnya mau tinggi, ya turunin aja lagi supaya dia punya karakter yang dekat atau mau disukai sama air. Ya minimal balik ke bentuk wujud gas lagi. Paham ya? Sengaja konsepnya itu. Itu untuk kelarutan gas di dalam cairan. Hanya ada 2, dipengaruhi oleh apa tadi? Ya, tekanan parsial. Itu dengan memberikan tekanan, kelarutan bisa meningkat. Buktinya tadi yang di dalam air sedikit, kemudian jadi banyak. Kemudian temperatur akan semakin tinggi, akan menurunkan kelarutan gas. Kalau kelarutannya mau tinggi, ya temperaturnya turunin. Kenapa? Karena semakin mendekat ke arah wujud cair. Karena pelarutnya adalah cair. Baik. Nah, masuk ke bagian terakhir untuk pertemuan kali ini, yaitu kelarutan cairan di dalam cairan. Ya. Harusnya namanya apa? Istilahnya apa? Bercampur. Kenapa saya tidak tulis bercampur? Ini penekanan di dalam kelas saja ya, tapi kalau sudah di luar, ini untuk pemahaman supaya kalian jadi, karena nanti melihat silabusnya kelarutan gas di dalam cairan, kelarutan padatan di dalam cairan, itu udah betul, tapi nyeleneh sendiri satu, bercampur, ketercampuran cairan di dalam cairan, tidak begitu. Jadi udah diseragamkan jadi kelarutan, tapi kalian jadi, yang penting yang dipegang adalah ini hanya semata-mata untuk supaya kalian yang tadinya belum ngerti ditambah ngelihat nih kok kelarutan ini bercampur malah tambah bingung, saya tidak mau ke sana. Harapannya kalaupun tidak ditulis begitu, kalian setelah dijelaskan dari awal, kalian jadi tahu yang namanya cairan di dalam cairan itu namanya bercampur. Nanti ada apa yang dipelajari di sini, ada pengantar, pengaruh kelarutan dalam cairan itu ada temperatur,
bisa mempengaruhi dan penambahan zat lain. Nanti di dalam slide ini kalau kalian simak baik-baik, nanti baru keluar tuh istilah yang benar, yaitu bercampur tadi. Ya. Nah, kelihatan kan? Tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu nama di judul saya tulis kelarutan cairan dalam cairan, harusnya memang bercampur, itu kalian sudah paham. Saya nulis itu supaya ya silabusnya jadi tidak ada yang kelarutan cairan, kelarutan padatan dan cairan, kelarutan gas dalam cairan, tiba-tiba nanti ketercampuran cairan dengan cairan, itu kurang ini ya, takutnya yang belum ngerti malah tambah bingung, kok ini judulnya ada yang terlarut ada yang bercampur. Jadi sengaja saya buat semuanya kelarutan, tapi sekali lagi kalian harusnya sengaja itu gitu, harusnya kalian yang paham, jadi oh ya maksudnya bapak ke sana gitu, jadi bukan permasalahan yang besar. Di dalamnya ya itu kalau kalian lihat konsisten, jadi tetap yang namanya cairan dengan cairan itu yang dipakai adalah dicampur, bukan dilarutkan gitu ya. Jadi saya tetap konsisten, hanya nama judul saja supaya tidak beda-beda. Nanti bicara bercampur, seperti yang tadi di awal juga saya sudah wanti-wanti, sudah berikan pegangan, ada sebagian ataupun ada sempurna, itu tergantung tingkat kepolarannya. Kemudian bicara kelarutan cairan dalam cairan, itu nanti yang mampu mempengaruhi kelarutan itu adalah temperatur dan penambahan zat asing. Untuk temperatur ini sudah disinggung duluan, itu ada istilahnya nanti temperatur konsulut atas, bukan absolut ya, konsulut atas, ada konsulut bawah. Ada yang pakai istilah suhu kritis atas, suhu kritis bawah, ada. Gantung sukanya mau pakai temperatur atau suhu. Ada yang bilangnya pakai istilah maksimal dan minimal, bebas. Itu maksudnya ke arah yang sama. Nah, pengaruh temperatur konsulut atas atau maksimal, konsulut bawah atau minimal, atau suhu kritis atas atau suhu kritis bawah. Bayangkan gini perspektifnya, ada bar itu bukan bar minum ya, kayak baterai itu kan bar itu ya, baterai indikator baterai di handphone, di motor, atau ini aja termometer dinding. Nah, itu ada barnya tuh ya, yang buat angka-angka sama ngelihat air raksanya naik sampai berapa. Bayangkan seperti itu. Jadi ujung bawah misalkan 0, ujung atas sampai 100. Nah, berarti temperatur konsulut atau suhu kritis bawah itu berarti 0 derajat, suhu kritis atas berarti 100 derajat. Kelarutan campuran, nah itu makanya itu bacanya campuran ya, bukan kelarutan. Campuran cair dengan cair itu dipengaruhi oleh temperatur atas atau bawah. Jadi ada yang kelarutannya naik justru kalau dia di atas 100, kan titik kritisnya 100. Ketika dia melewati 100, itu kelarutannya makin tinggi. Itu yang contohnya fenol dalam air. Ketika di bawah titik kritis, yaitu di bawah 0, di bawah titik kritis bawah, maksudnya di bawah 0, itu kelarutannya meningkat. Nah, di rentang antara 0 sampai 100, nah itu kelarutannya biasa atau itu kondisi normal gitu ya. Tapi ketika ke atas ada senyawa, ada campuran bahan yang malah kelarutannya meningkat, ada yang di bawah 0
kemampuan bercampurnya meningkat. Nah, itu yang dimaksud dengan pengaruh temperatur. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa begitu, Pak? Nah, itu dia yang jadi tugas. Kemudian ada penambahan zat lain. Langsung di boldnya tuh, salting in, salting out. Kata kuncinya yang dimiringin tuh, tidak saya tebelin memang. Jadi kalau ada zat lain ditambahkan, hanya larut dalam salah satu pelarut, mesti itu ketercampuran dua cairan tersebut akan menurun. Misalkan gini, ada air sama alkohol, dalam farmakope dikasih tahu alkohol dapat bercampur dengan air dalam berbagai konsentrasi. Nah, artinya apa? Udah aman tuh. Begitu mereka dicampur, homogen dia. Jadi satu fase. Paham sampai sini ya? Oke. Tiba-tiba kamu memasukkan suatu zat lain, di mana zat lain itu hanya mampu larut di salah satunya. Hanya mampu larut di alkohol sajakah, atau hanya mampu larut di air saja? Tidak punya kemampuan yang sama. Oh, dia bisa melarut di alkohol, dia bisa melarut di gula. Di air. Oh, jadi gula. Misalkan gula bisa larut di alkohol, gula bisa larut di air. Nah, kalau itu tidak masalah. Tapi ini yang mau ditambah cuma larut di salah satunya. Misal paracetamol, lebih mudah larut di dalam alkohol, sukar larut di dalam air. Ketika kamu tambahkan, ketercampuran dua cairan tadi itu pasti akan menurun. Yang tadi alkohol sama air udah bercampur dengan baik, tapi karena apa menurun? Ya karena ini saya kasih tahu ya, padahal tugas, tapi nggak apa-apa, kan tadi ada yang nggak kasih tidak saya jelaskan, ini saya jelaskan. Kenapa? Kan konsep larutan seperti tadi tuh, sedan sama penumpang, air sama gula atau sama garam. Paracetamol hanya bisa naik mobil, ibarat kata gini lah, ada mobil Mercy, ada angkot. Yang A tidak bisa naik angkot, alergi, cuma bisa naik Ferrari. Yang B cuma bisa naik angkot, naik Ferrari minder, dipaksa nggak akan mau, udah nggak nyaman, gitu ya. Artinya paracetamol cuma mau naik Ferrari, tidak bisa naik air, angkot. Nah, kita ambil salah satu aja, nggak usah kebanyakan contoh zat terlarutnya. Berarti ketika di dalam satu parkiran, tadinya itu angkot sama Ferrari mah baik-baik saja, atau sama-sama mobil di dalam satu tempat, bercampur dengan baik air sama alkohol. Datang ini zat terlarut yang mau numpang, ternyata zat pelarutnya pemilih, dia tidak bisa naik angkot, cuma bisa naik Ferrari. Otomatis apa yang terjadi? Iya, si penumpang ini pasti naik Ferrari. Sama angkot yang terjadi apa? Kelarutannya menurun. Kenapa? Karena etanolnya dipakai untuk melarutkan penumpang dia, karena dia tidak bisa dilarutkan oleh air. Makanya yang tadinya akur nyampur, ini kalau akur gimana ya? Kalau misalkan datang gula atau garam, dia ke situ bisa, ke sini bisa, ya udah bagi dua, misalkan ada 2 orang,
Ada dua orang, ayo udah satu ke sini bisa, satu ke sini bisa. Tidak akan menurunkan ketercampuran alkohol dengan air. Paham ya? Itu disebut salting out. Nah, ketika ditambahkan zat lain yang larut di kedua cairan pelarut tadi atau hampir sama, itu nanti akan meningkatkan ketercampuran dua cairan yang tadi. Jadi jika zat lain yang ditambahkan larut di dalam kedua cairan, alkohol dengan air tadi contohnya, dengan kelarutan yang hampir sama, maka ketercampurannya akan meningkat. Paham sampai sini? Nah, itu sebutannya salting in. Nah, baik. Ini slide materi terakhir untuk pertemuan hari ini. Tugas yang sama, yaitu tugas yang dilakukan selama jam perkuliahan berlangsung. Tolong saya lagi submit sebelum jam kuliahnya habis. Pertanyaannya ada dua saja. Apa itu titik kritis atas, apa itu titik kritis bawah, atau bahasa lainnya temperatur konsolut atas, temperatur konsolut bawah, atau temperatur konsolut maksimal, atau temperatur konsolut minimal. Kemudian yang terakhir, tadi saya sudah sempat singgung. Nah, kalian jelaskan mekanismenya lebih rinci lagi, lebih jelas. Boleh pakai gambar, sangat diharapkan malah. Yang penting ketika kalian mengerjakan, kalian baca lagi oleh diri kalian sendiri, kalian paham. Bukan saya yang dikejar, justru kalian mengerjakan tugas. Itu patokannya. Apa kalau saya pernah bilang, anggap saya murid kalian, jadi buat saya ngerti. Kalau mau buat orang ngerti, berarti kan kita harus, kita yang ngerjain, yang bikin harus ngerti dulu. Jadi jangan sampai nulis yang kalian nggak ngerti. Nah, habis itu kasih contohnya. Ini sama ini, oh ini fenomena salting in. Ini sama ini, oh ini fenomena salting out. Gitu kuliah untuk hari ini ya. Materi terakhirnya. Ya baik. Mohon maaf jika ada salah kata atau membuat kalian tambah bingung, padahal maksud saya tidak ke sana. Mohon maaf, itu pasti kekeliruan, khilafan murni datangnya dari saya. Kalau kalian mengerti, paham, alhamdulillah, yang benar. Semoga jadi manfaat, semata-mata itu atas izin Allah, bukan milik saya, dan itu mutlak milik Allah. Kita tutup dengan doa tutup majelis supaya barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Salam sama keluarga.